Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kerinduan kita semua adalah menjadi orang-orang Kristen yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan terlebih menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bahwa kita memang diciptakan Tuhan dan kita lebih lagi telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka tidak ada lain yang merupakan inti dari keberadaan kita, kehadiran kita, selain hidup untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah. Karena kita diperhadapkan dengan fakta bahwa di tengah-tengah dunia ini kita tidak bebas dari pergumulan, kita tidak bebas dari masalah. Tidak ada seorang pun yang imun dengan tantangan, yang kebal dengan berbagai kesulitan. Semua kita pasti mengalami itu. Dan seringkali kualitas pelayanan kita, motivasi kita menjadi kurang, menjadi tidak murni karena adanya berbagai himpitan tantangan yang kita hadapi. Kita menjadi berkompromi, kita menjadi tidak bersungguh-sungguh karena ada kesulitan-kesulitan itu. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada kita, melayani Tuhan tidak pernah rugi. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, justru melayani Tuhan selalu memberikan keuntungan kepada kita. Buka Alkitab kita, saudara-saudara. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1-15. Nanti saya fokus di satu ayat atau beberapa ayat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 1-15, demikian firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghidupkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menggambarkan betapa ia di dalam melayani Tuhan bukanlah senantiasa ada dalam situasi yang baik-baik saja, tetapi ia mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, tantangan, bahkan aniaya. Tetapi ia tidak menjadi lelah, menjadi putus asa. Bahkan ia semakin kuat, rohaninya semakin diperbaharui. Dan itu yang membuat Paulus menjadi orang yang all out melayani Tuhan. Ada keuntungan dalam melayani Tuhan, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun kesulitannya. Selalu ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Saya menerjemahkan secara bebas berdasarkan apa yang saya maksudkan. Dalam segala hal kami ditindas, namun untung tidak terjepit. Kami habis akal, namun untung tidak putus asa. Kami dianiaya, namun untung tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun untung tidak binasa. Selalu untung ya. Kalau kita apa-apa jatuh kan selalu untung ya nggak mati ya, gitu ya. Udah jatuh dari lantai 1 ketipa tangga, masih aja bilang, ih puji Tuhan untung loh lu nggak mati loh. Udah masuk rumah sakit, udah patah-patah, ih untung loh masih hidup. Atau udah mati aja, untung loh dia udah percaya Yesus. Selalu untung. Enak ya jadi anak Tuhan itu ya. Selalu melihat segala sesuatu secara positif. Kalau kita punya persepsi seperti itu, maka apapun kesulitan masalah di dalam kita beribadah, dalam kita mengabdi kepada Tuhan, dalam kita mengelola kehidupan ini sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan, ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada aniaya, kita selalu berkata, untung aku masih bisa melayani Tuhan. Siapalah kita ini? Kita ini kan orang yang tadinya tidak patut, tidak layak diselamatkan. Tidak layak berelasi dengan Tuhan karena Allah begitu suci, Allah begitu mulia dan kita begitu bejat. Kita rusak akibat dosa. Tetapi karena karya Kristus, pengorbanannya yang begitu mengasihi kita, kita dilayakkan. Kalau kita bisa melayani dia hari ini, kalau kita bisa melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, itu adalah sebuah penghormatan bagi saudara dan saya. Itulah keuntungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran berkaitan dengan topik atau tema melayani Tuhan selalu untung. Itu temanya. Melayani Tuhan selalu untung. Nah, kalau kita sudah bicara soal untung-untung, pasti semua memberi diri melayani Tuhan. Ya, otak kalkulasi kita, otak dagangnya kalau soal untung-untung itu. Ya. Tapi jangan berbisnis dengan Tuhan ya. Kita tidak bisa berbisnis dengan Tuhan. Orang yang berbisnis dengan Tuhan itu, saya invest berapa untuk Tuhan, kasih kembalikan saya berapa. Tidak bisa begitu. Karena sesungguhnya nafas hidup kita itu sudah merupakan milik Tuhan dan kita tidak pernah bisa membayar, membalas. Kita tidak bisa lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan kalau kita berikan seluruh hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki itu pun tidak bisa menggantikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak bisa. Tapi okelah untuk memacu dan memotivasi kita supaya kita tidak menjadi lelah, supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menjadi kecewa. Kok saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia hidup di dalam kejujuran, saya sudah hidup dalam kebenaran. Tetapi kenapa ini terjadi dengan saya? Kenapa kesialan terjadi? Kenapa kemalangan terjadi? Kenapa sakit penyakit terjadi? Kenapa kerugian terjadi? Kenapa usaha saya terjadi? Itu yang ingin saya dorong kita agar kita selalu melihat
bahwa apapun yang terjadi jangan pernah menyurutkan motivasi dan antusiasme kita untuk tetap memberi yang terbaik dari hidup ini untuk Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah. Ada 3 pemuda, mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah membaca kisah itu. Ini bukan kisah benaran, ini hanya cerita, ya, cerita sebagai sesuatu yang memberikan pelajaran rohani. Ada 3 pemuda, katakanlah Andi, Dani, dan David. Mereka diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang berat menuju ke sebuah puncak bukit. Dan Tuhan berjanji menjemput mereka kalau mereka sudah sampai di puncak bukit dan mereka akan diangkat ke surga. Nah, di tengah perjalanan saudara-saudara, Andi merasa salibnya itu berat. Sehingga ia dengan gampang berpikir, untuk apa saya pikul salib berat-berat? Itu akan menghambat perjalanan saya sampai ke bukit. Maka dia buanglah salib itu. Dan karena dia membuang sesuatu beban yang berat, tentu saja dia punya keleluasaan. Dia tidak terhambat menuju ke bukit. Dan dia dengan cepat sampai ke bukit, saudara-saudara. Dani juga melakukan hal yang sama, tapi tidak se ekstrim daripada Andi. Dia hanya memotong sebagian salib itu. Agak ringan. Motong sebagian. Ini otak culas juga dia. Ya. Yang penting ada salib. Yang penting judulnya saya pikul salib. Mau kecil mau besar, ya suka-suka saya. Ya. Padahal Tuhan memberikan salib sama ukurannya untuk 3-3. Tapi Dani potong salib itu. Ya, sampai juga dia. Dan pikul salib itu sampai ke atas puncak. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata waktu mereka mau sampai ke puncak itu, mereka menghadapi satu jurang yang dalam, yang ukuran jurang itu dari sebelah ke sebelah sesuai dengan ukuran salib yang mereka terima. Tuhan punya tujuan mengapa mereka diberikan salib, mereka diberikan beban. Tuhan punya tujuan. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu beban, memberikan sesuatu di pundak kita, Tuhan tidak punya tujuan. Ternyata karena Andi sudah membuang, maka dia tidak bisa menyeberang. Dani tinggal sepotong, tidak bisa, tidak nyambung ke sebelah. Si David, walaupun dia tergopol-gopol dengan memikul, dengan penuh keringat, beban berat yang dia ada di pundaknya, tapi dia setia dengan perintah dan amanat dari Yesus Kristus. Dan akhirnya dia sampai, walaupun bercucuran keringat, merasa lelah dan capek, karena dia setia, ketika menghadapi jurang, dia meletakkan salib itu dan tepat seperti ukuran salib itu. Dan dia bisa menyeberang ke sebelah sampai ke puncak. Orang yang berpikir culas tadi pasti berpikir begini, kan ada salib David. Kita bisa pakai. Untung David ada. Tapi tidak bisa begitu. Kalau Tuhan sudah berikan bebannya kepada kita masing-masing, maka kita berurusan dengan beban kita masing-masing. Ketika David sampai ke sebelah, tiba-tiba salib itu lenyap. Tidak bisa otak culasnya si Andi dengan Dani tidak bisa mempermainkan tanggung jawab itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita sering menganggap Tuhan itu tidak adil, mengizinkan salib, mengizinkan penderitaan, mengizinkan kesulitan, mengizinkan berbagai-bagai tantangan bagi kita. Mungkin kita berpikir untuk menyerah seperti Andi atau berlaku curang seperti Dani. Tapi harus kita sadari bahwa walaupun saya meyakini, Tuhan tidak senang kita hidup dalam penderitaan. Tuhan mengizinkan kita ada dalam kesulitan dengan berat hati. Tuhan mengizinkan kita melewati proses yang berat dengan sedih hati, dengan berat hati. Tuhan tidak senang kalau kita hidup menderita. Enggak, itu bukan kesenangan Tuhan.
Tuhan bukan psikopat. Psikopat itu punya hati yang tega. Justru dia senang ketika orang menderita. Dia senang ketika orang kesulitan. Ketika orang terbunuh. Dia senang, itu psikopat. Allah kita bukan psikopat. Kalau hari ini kita ada dalam kesulitan dalam melayani Tuhan, Tuhan izinkan itu dengan berat hati. Itu bukan kesenangannya. Kesenangannya adalah saat kita melewati proses yang berat itu dan kita berhasil sampai ke puncak, itulah kesenangan Tuhan. Karena dari sejak semula Tuhan tidak terbersit dalam pikirannya. Aku menciptakan manusia, Adam dan Hawa, agar mereka menderita. Enggak, bukan itu. Justru Tuhan menciptakan manusia menjadi rekan sekerja, mengelola bumi, menikmati segala fasilitas yang Tuhan siapkan. Itu tujuan Tuhan. Maka Tuhan menciptakan segala sesuatu amat baik. Sempurna. Kalau hari ini Anda dan saya ada dalam pergumulan masing-masing, ada dalam kesulitan, ada dalam penderitaan, mungkin penyakit kita, bisa Tuhan izinkan. The permissive will of God. Tuhan mengizinkan. Itu bukan the perfect will. Bukan keinginan Tuhan, bukan kemauan Tuhan. Tuhan tidak senang kalau kita dalam penderitaan. Tidak. Hanya Tuhan izinkan. Dan itu sifatnya temporer. Kita akan melewati itu. Mungkin kita hari ini gagal. Yang penting ada semangat, ada keyakinan dalam diri kita. Kita berproses dan kita pasti berhasil melewati itu. Kalau seandainya Tuhan senang dengan penderitaan kita, maka Tuhan akan memerintahkan kita, hiduplah dalam penderitaan terus-menerus. Bukan keinginan Tuhan untuk hidup menderita. Karena itu apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Di mana saja, kapan saja, apa saja, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh David, sekalipun berat. Masalah, tanggungan yang dia pikul, tetapi dia melakukan itu. Dan dia menikmati upah, menikmati kesenangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang satu di situ dikatakan, oleh kemurahan Allah, oleh kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau memang melayani Tuhan itu selalu membawa keuntungan, sekalipun ada berbagai kesulitan, ada tantangan, maka di dalam pikiran kita harus menanamkan bahwa melayani itu adalah sebuah anugerah, sebuah kemurahan, sebuah kehormatan. Hidup kita yang kita hidupi ini adalah karena anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita bisa berikan sebagai balasan kebaikan Tuhan. Selain hidup ini diberikan untuk memberi, untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Lagu-lagu yang kita naikkan tadi, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Jadi itu yang harus menjadi kerinduan kita. Memberi diri loh, bukan hanya memberi dompet, tapi hatinya tidak diberi, hanya memberi dengan sungut-sungut. Bukan hanya memberi mulut, ya. Mulut mengucapkan nyanyian, lagu-lagu tadi, ya. Gimana tadi? Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Jadi bukan hanya mulut, tak cukup suara yang bernyanyi. Kita bisa saja dengan lihai memberikan performance kita, dengan nyanyian kita, dengan suara kita. Tapi apakah benar hati kita, pikiran kita, seluruh motivasi kita diberikan untuk melayani Tuhan?
Itu yang menjadi perenungan kita, saudara-saudara. Dan itu menuntut harga, menuntut kesediaan untuk betul-betul mempersembahkan seluruh hidup ini. Atas dasar apa? Kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita berikan selain memberikan, mengembalikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua di situ dikatakan bahwa ya, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Kami menerima ya, oleh kemurahan Allah. Jadi Paulus menekankan yang pertama dasarnya adalah kemurahan Allah dulu. Ini harus menjadi landasan motivasi kita melakukan pelayanan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sejatinya kita sudah mendapatkan terlebih dahulu yang baik dari Tuhan. Tuhan sudah berkemurahan. Kami menerima pelayanan ini. Berarti berikutnya kita harus memiliki hati yang rela. Hati yang rela menerima tugas, menerima tanggung jawab, menerima pelayanan, menerima beban Tuhan di dalam hidup kita. Yesus berkata, bebanku itu tidak berat, bebanku itu ringan. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah tanggung jawab. Dan itu tidak berat. Kalau apa? Kalau kita betul-betul belajar memberi diri dan memiliki hati yang rela. Kalau hatinya tidak rela, tugas sekecil apapun itu jadi berat. Kalau hatinya rela, penuh dedikasi, tugas seberat apapun itu terasa ringan. Jadi dimulai dari hati yang dijamah oleh Tuhan. Tidak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Sekalipun sulit. Bahkan tidak diapresiasi, tidak dihargai. Bahkan yang buruk yang kita dapatkan padahal kita sudah memberi yang terbaik. Kita tetap tidak akan pernah mundur. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ada ungkapan no pain, no gain. Tidak ada suka tanpa menderita. No crown without cross. Tidak ada mahkota kalau kita tidak menjalani salib kita masing-masing terlebih dahulu. Jadi kita harus punya kerelaan hati yang rela, saudara-saudara. Dan untuk memiliki hati yang rela, kita harus mengizinkan Allah Roh Kudus menjamah kita. Sebelum Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar, kita harus memeriksa hati kita. Jadi dasar kita melayani karena kita terlebih dahulu sudah menerima kemurahan dari Tuhan, menerima pelayanan dari Tuhan. Dia melayani kita bukan saja dengan fasilitas yang kita dapatkan, tapi Tuhan melayani kita dengan dirinya sendiri. Melayani sampai di atas kayu salib. Kita belum melayani Tuhan sampai di atas kayu salib loh. Kita kasih tenaga, kita kasih uang, kita kasih pikiran. Kita belum kasih nyawa. Tapi Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu dengan nyawanya. Hanya dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani saudara dan saya. Menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Tanpa pelayanan Yesus, kita tetap menjadi budak dosa. Tanpa pelayanan Yesus, kita tetap ada dalam perhambaan kuasa maut. Kita tetap ada dalam dominasi kuasa kegelapan. Tapi karena pelayanan Yesus sampai ke atas kayu salib, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari masa lalu yang buruk, kita dibebaskan dari ketakutan, kita dibebaskan dari berbagai kebimbangan, kita dibebaskan dari berbagai kutuk. Itu karena pelayanan Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya senantiasa harus berkata selalu untung. Walaupun ada masalah, untung. Walaupun ada masalah, oh untung. Masih ada masalah, untung. Selalu perkatakan itu ya. Ada jemaat, ada sesama yang menggosipkan kita, menjelekkan kita. Untung nama saya diberitakan. Kalau tidak, oh dunia tidak tahu tentang saya.
Jadi selalu ada sisi baiknya kalau kita punya persepsi yang baik. Kalau orang menceritakan kita yang baik, tapi kalau persepsi kita negatif, buruk, selalu jelek. Kenapa lu omongin nama gua? Kenapa lu ceritakan kalau gue dapat promosi, dapat berkat? Nanti dia minta. Nah ini negatif ini. Ya jangan begitulah. Selalu berkata, walaupun ditindas untung masih hidup. Walaupun disiksa untung masih bisa makan dan minum. Walaupun sakit untung masih bisa menikmati babi kecap dan lain sebagainya. Tapi jangan banyak-banyak kolesterol nanti. Kita mempersingkat umur yang Tuhan berikan. Itu juga nggak baik ya. Ya, salah satu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab memelihara kesehatan. Tapi seringkali kita tidak lolos dalam hal itu. Kita makan sembarangan, kita makan yang goreng-goreng, yang kolesterol, dan sebagainya. Asam urat mulai muncul, kolesterol tinggi, komplikasi ya. Nggak bisa menikmati makanan yang enak, akhirnya hanya sayur bening. Orang aja kita makan di restoran, waduh rugi kita. Iya. Ya, oke saudara-saudara ya. Jadi itu adalah bentuk kecintaan kita pada Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan selalu untung. Hidup dalam kebenaran selalu untung. Jangan berkata, aduh rugi ya, saya tidak berbohong kemarin. Itu begini pikirannya itu. Ya, kalau gak bohong-bohong dikit kan untungnya gede. Wah, aduh udah salah itu, udah miring-miring itu. Dan begitu. Ya, yang berikutnya di sini Paulus katakan, karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Kalau kita tahu bahwa melayani Tuhan selalu untung, maka kita harus mengingat pertama tadi bahwa kita harus membangun atas dasar kemurahan Tuhan. Hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Menyadari bahwa melayani adalah sebuah anugerah, sebuah penghormatan, sebuah penghargaan. Yang kedua, kalau memang kita sepakat bahwa melayani Tuhan itu selalu untung, kita harus memiliki kerelaan untuk menerima tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kalau memang kita bersepakat bahwa melayani Tuhan itu selalu memberi keuntungan, maka janganlah cepat-cepat tawar hati dan putus asa. Paulus bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Sekalipun Paulus dianiaya, disiksa, Yesus tidak tawar hati. Sekalipun berat cawan penderitaan yang harus dia pikul. Pada kita juga hari ini, Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak putus asa, saudara-saudara. Supaya kita tidak putus asa, kita harus menerima ujian-ujian itu sebagai tantangan, sebagai kesempatan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kita harus menerima segala masalah pergumulan itu sebagai sarana membantu kehidupan kita agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya di awal saya katakan, segala kesulitan penderitaan Tuhan izinkan untuk kebaikan kita, tapi bukan untuk kesenangan Bapa. Penderitaan itu bukan untuk kesenangan Tuhan. Misalnya contoh gini, seorang bapak lihat anaknya ditabrak atau jatuh. Wih asik ya lu jatuh ya. Itu tadi yang saya bilang psikopat. Kalau ada dalam kesulitan, hidup kita dalam kesulitan, Tuhan tuh gak senang. Dia pasti merasakan kesedihan kita. Tapi mungkin kita proses, kenapa Tuhan kalau memang engkau gak senang, kenapa itu dibiarkan aku jatuh? Biar engkau belajar. Engkau belajar supaya bangkit, supaya berusaha, supaya tidak mudah putus asa, supaya engkau kuat, otot-otot rohanimu kuat, supaya engkau berkarakter unggul. Jadi kesulitan penderitaan bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi itu memberikan manfaat bagi saudara dan saya. Sebagai cara Tuhan untuk melatih kita. Kita
menerima itu. Kita harus menyadari saudara-saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan sehingga kita bisa menanggung. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya Tuhan sudah memberikan pelengkap atau kelengkapan, sudah memberikan fasilitas bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan pasti atas izin yang sempurna, atas rencana yang sempurna. Tuhan memberikan beban 5 kilogram tidak mungkin diberikan kepada orang yang lemah, yang masih bayi. Tidak sesuai dengan kapasitas kita. Makanya Alkitab berkata, Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Tuhan sangat tahu akan hal itu. Sehingga apa yang kita alami hari ini, jalani saja. Tuhan berkata, engkau bisa. Engkau bisa. Yang diperlukan tadi, miliki hati yang rela untuk menerima beban itu. Seperti David, jangan seperti Andi, jangan seperti Dani. Ya. Tidak mau ada masalah atau membuang. Tidak, kita harus menghadapi itu. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang harus kita miliki dalam hidup ini agar kita benar-benar bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya saudara-saudara, ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Paulus menyerahkan hidupnya untuk dipertimbangkan, untuk dinilai, untuk menjadi saksi, menjadi suratan terbuka yang dibaca oleh semua orang. Artinya kita harus benar-benar hidup fokus untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita sadar hidup kita ini seperti suratan Kristus yang terbuka, hidup kita dipertimbangkan, dilihat, dinilai, dihakimi oleh orang-orang dunia ini, maka kita harus wajib hidup menjadi saksi Kristus. Dengan berkomitmen untuk menjadi hidup, menjadi saksi Kristus, berarti kita dengan sadar menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab di dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan. Dan siapapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini saudara-saudara, sebagai orang yang telah dipanggil dari kegelapan, kita memiliki tanggung jawab. Baik itu pria, wanita, tua, muda, semua orang yang sudah dipanggil dari kegelapan. Saudara dan saya, gereja, eklesia, orang yang dipanggil dari kegelapan. Kita dipanggil dari kegelapan untuk apa? Hidup dalam terang, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Fokus menjadi saksi Tuhan. Itu sebuah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus memiliki kerelaan itu. Kita harus sadar bahwa walaupun menurut ukuran dunia, kita menyerahkan hidup kita, merelakan diri kita dengan berkeras, mendisiplinkan diri dalam kebenaran. Mungkin menurut ukuran dunia itu pilihan yang membuat kita rugi, membuat kita tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita jangan tergoda dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, dengan tawaran-tawaran seperti itu. Sebab apapun yang kita lakukan hari ini, ingat, kalau itu kita tujukan untuk Tuhan, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, sekalipun kita menyangkal diri, mendisiplinkan diri, pasti ada manfaat, pasti ada keuntungan, pasti ada apresiasi yang Tuhan berikan bagi semua orang yang dengan setia hidup dalam ketaatan. Jangan merasa rugi. Ya rugi ya kalau kita nggak hidup memuaskan hawa nafsu selama masih di dunia ini. Jangan terjebak dengan pikiran yang salah seperti itu.
Nah kemudian ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Artinya apa? Pelihara motivasi atau tujuan yang murni. Bukan diri kita yang kita beritakan. Jangan menunggangi nama Tuhan untuk memuliakan diri. Kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bukan tujuannya agar kita ditinggikan. Persoalan ditinggikan atau tidak itu urusan Tuhan. Hak Tuhan memberikan apresiasinya kepada kita. Tapi motivasi kita, tujuan kita bukan untuk mencari pujian dari orang. Justru kalau kita hanya ingin mendapatkan pujian dari orang, di situ adalah awal dari kesalahan dan kehancuran. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Pelihara motivasi. Saudara-saudara, ada sebuah legenda. Ada sebuah legenda berkata begini. Suatu hari Yesus berkata kepada pengikutnya. Satu orang bernama Gorun. Ada nama Gorun? Tidak ada ya. Dia bilang kepada Gorun, Gorun, pergilah ke daerah Karmel. Dirikan tenda di sana, lalu tinggal dan kamu bersaksi di situ. Ya. Gorun melakukan seperti yang dikatakan Yesus. Dia pergi ke Karmel, dia bangun tenda, lalu dia tinggal dan bersaksi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar cerita legenda ini ya. Tapi ada pesan yang baik buat kita. Nah suatu hari Gorun pergi ke desa terdekat dan berkata begini, tolong beri saya selimut. Kenapa? Karena tikus-tikus sudah memakan selimutku yang sudah tua itu. Penduduk desa dengan senang memberi selimut supaya Gorun tidak kedinginan atau kepanasan. Tetapi beberapa waktu lagi Gorun datang kepada penduduk desa itu dan berkata, beri aku selimut. Lalu mereka kasih kucing. Tikus kan takut dengan kucing. Lalu diberikan kucing supaya dia tidak terima, dia tidak minta selimut-selimut terus. Ya udah, usir itu tikus dengan kucing. Setelah beberapa hari Gorun kembali lagi. Maukah kalian memberiku susu untuk kucingku? Tahu bahwa kebutuhan Gorun ini akan berkelanjutan. Tidak hanya cukup dengan kucing atau dengan susu untuk memberi minum kucingnya. Maka mereka memberi sapi. Sapi supaya menghasilkan susu untuk kucingnya. Kucing bisa mengusir tikus. Sehingga selimutnya Gorun tetap utuh. Kan begitu ya. Gorun kembali lagi. Aku membutuhkan sesuatu untuk makan sapiku. Ternyata tidak selesai masalahnya ya dengan memberikan sapi. Hanya mereka memberi sebidang tanah. Ya, supaya sapi itu bisa ya makan dari situ. Makan rumput lah atau apalah begitu ya. Mereka memberinya sebidang tanah. Tetapi Gorun bilang begini, tolong kembali lagi. Beri aku orang-orang yang bisa mengerjakan tanah itu, ladang itu. Akhirnya mereka memberi juga tanah tadi ya. Sudah diberikan pengerja. Tapi Gorun bilang, aku mau bangun rumah tenda untuk pengerja-pengerjaku. Bisa gak kalian berikan bahan bangunan? Begitu terus saudara-saudara. Sampai Gorun yang tadinya awal mula hanya diperintahkan mendirikan tenda. Dengan membawa selimut dan ditugaskan untuk bersaksi. Sekarang dia sudah punya segala-galanya. Dari kucing, dari sapi, dari ladang tanah, dari orang-orang yang bekerja, dari rumah-rumah pekerjanya. Dia udah sukses berhasil mengembangkan usahanya. Beberapa tahun kemudian, Yesus pergi menemui Gorun. Lalu seorang pria gemuk menyalami Yesus dan bertanya,
Ada keperluan apa Anda kemari? Dia bertanya kepada Yesus. Apa yang hendak Anda beli? Ternyata karena dia udah sukses, sudah punya usaha dan lain sebagainya. Yang dia tawarkan pertama, mau beli apa? Gurun sekarang sudah sukses, tapi sayang dia tidak lagi mengenal gurunya. Dia tidak ingat lagi muka dan wajah orang yang dulu yang mengutusnya untuk tugas bersaksi. Saudara-saudara, kalau kita tidak memelihara motivasi dan tujuan kita, kita akan terjebak. Kita akan kehilangan. Kita akan mengalami kerugian pada akhirnya. Bukan lagi melayani Tuhan selalu untuk. Jadi saudara-saudara, tujuan kita yang utama adalah hidup yang memberi diri tadi itu. Hidup yang melayani Tuhan kapan saja, apapun, dan dalam segala situasi. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi semata-mata atas dasar kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan. Kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Dan sekalipun ada kesulitan, ada penderitaan, ada aniaya, saya mau berkata, selalu ada keuntungan di balik semua itu. Selalu ada manfaat yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Maka tidak boleh putus asa, jangan kehilangan tujuan, jangan kehilangan motivasi yang murni. Pelihara itu, jadikan itu sebagai api yang mendorong kita untuk memberi yang terbaik secara sungguh-sungguh bagi Tuhan kita. Mari kita betul-betul mempergunakan hidup ini, kesempatan untuk melayani Tuhan. Konsep melayani bukan hanya oleh orang tertentu yang punya karunia. Bukan hanya dalam bidang gerejawi, tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah melayani yang sebenarnya. Amin buat kebenaran firman.